anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, yaitu tentang perilaku terpuji. Nah, sebelum kita tahu tujuan pembelajaran kita, yuk kita tepuk fokus dahulu yuk. Tepuk fokus. Kalau kita ingin belajar, maka kita harus fokus, 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 fokus. Yes. Satu kali lagi ya nak. Tepuk fokus. Kalau kita ingin belajar, maka kita harus fokus, 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 fokus. Yes. Nah, anak-anak, Bu Guru sebelum mulai materi ingin menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian menonton video ini, kalian diharapkan yang pertama, kalian harus mampu memahami pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah kalian harus mampu mempraktekkan perilaku terpuji, berterima kasih, meminta maaf, bersyukur, dan mendoakan orang lain. Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan secara khusus membahas 4 perilaku terpuji yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bersyukur. Yang kedua, berterima kasih. Lalu yang ketiga, meminta maaf. Yang keempat, mendoakan orang lain. Pembahasan yang pertama yaitu tentang bersyukur. Nah, anak-anak, Allah menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup itu bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya ya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, anak-anak, di sini ada yang masih ingat tidak ya? Apa ya bersyukur itu? Sebelumnya sudah pernah dijelaskan pada materi sebelumnya tentang bersyukur. Apa ya bersyukur itu? Ya, betul sekali. Bersyukur adalah perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerima apapun yang diberikan Allah dengan ikhlas dan sabar kepada kita. Nah, anak-anak, Allah telah menjanjikan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, anak-anak, orang yang selalu bersyukur itu adalah orang-orang yang rendah hati. Sedangkan kebalikannya, orang-orang yang tidak mau bersyukur, orang yang tidak pernah bersyukur disebut orang yang sombong. Kira-kira kita mau tidak ya disebut dengan orang yang sombong? Tentu tidak kan? Mulai hari ini yuk anak-anak kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang selalu diberikan Allah kepada kita. Anak-anak, ada yang tahu tidak ya bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Cara yang dapat kita lakukan untuk bersyukur kepada Allah diantaranya adalah yang pertama,
mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Jadi dimanapun kita berada, kita harus selalu ingat kepada Allah. Yang ketiga, berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya, baik itu kepada tumbuhan, kepada hewan, manusia, dan lainnya. Yang keempat, selalu tersenyum, karena senyum itu adalah sedekah. Yang kelima, membagikan ilmu yang kita miliki. Jadi jangan pelit sama ilmu ya nak. Yang keenam, selalu menjaga kesehatan tubuh. Jadi dimanapun kita berada harus selalu menjaga kesehatan tubuh. Masih ingat tidak, bersyukur termasuk pengamalan sila keberapa ya nak? Ya, betul sekali. Bersyukur atas nikmat-nikmat Allah merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama lambangnya apa ya? Iya, betul. Sila pertama adalah lambangnya bintang. Nah, anak-anak, orang yang pandai bersyukur akan dicintai oleh Allah dan disukai teman-teman. Mau tidak dicintai dan disukai teman-teman? Nah, makanya mulai hari ini jangan lupa kita selalu bersyukur ya nak. Anak-anak, perilaku terpuji yang kedua adalah berterima kasih. Nah, terima kasih adalah ungkapan rasa syukur atas kebaikan yang telah diberikan orang lain untuk kita. Nah, anak-anak, kepada siapa saja ya kita harus berterima kasih? Ya, yang pertama kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah lain disebutnya bersyukur. Yang kedua, kita harus berterima kasih kepada tumbuhan karena tumbuhan memberikan manfaat untuk manusia. Yang ketiga, kita juga harus berterima kasih kepada hewan. Hewan banyak memberikan manfaat juga untuk manusia. Dan yang terakhir adalah kita harus berterima kasih kepada manusia lainnya. Ya anak-anak, yang pertama adalah cara kita berterima kasih kepada Allah atau disebut juga dengan bersyukur. Yaitu caranya tadi sudah dijelaskan. Ya, yang pertama itu adalah mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang kedua, dengan cara melakukan selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Yang ketiga, berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya, baik kepada tumbuhan, hewan, dan manusia lainnya. Yang keempat, selalu tersenyum, karena senyum itu termasuk sedekah. Yang kelima, membagikan ilmu yang kita miliki. Jadi jangan pelit-pelit sama ilmu kita. Yang keenam, selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Yaitu jangan berolahraga, menjaga pola makan, istirahat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara berterima kasih kepada manusia. Di antaranya, yang pertama, mengucapkan kata terima kasih sambil tersenyum. Yang kedua, saling memberikan hadiah. Yang ketiga, berbuat baik kepada teman kita. Jadi jangan jahat ya, kita harus baik kepada teman. Dan yang terakhir, yang keempat, mendoakan orang lain. Berikutnya, bagaimana ya berterima kasih kepada tumbuhan? Kenapa sih kita harus berterima kasih kepada tumbuhan? Ya betul, karena tumbuhan banyak memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Makanya kita harus berterima kasih kepada tumbuhan. Cara berterima kasih kepada tumbuhan diantaranya apa ya? Ayo apa? Ya, yang pertama adalah merawat tumbuhan dengan baik.
Yang kedua, menyiram tumbuhan dengan air secukupnya. Lalu yang ketiga, memberikan pupuk ya. Yang keempat, menempatkannya di tempat yang memiliki sinar matahari. Yang kelima, menyemprot dengan cairan anti hama. Yang keenam, tidak memetik daun dan bunga sembarangan ya nak. Dan lain-lain. Kita juga perlu berterima kasih kepada hewan ya anak-anak. Di antaranya nih dengan cara pertama, menyayangi hewan dan tidak menyiksanya. Lalu yang kedua, memberikan makanan dan minuman kepada hewan. Yang ketiga, memberikan kandang atau tempat tinggal yang layak untuk hewan. Yang keempat, mengobati jika hewan tersebut sakit. Lalu yang kelima, menjaga kebersihan hewan dan kandang hewan dan lain-lain. Nah, perilaku berterima kasih itu merupakan pengamalan sila keberapa ya? Nah, perilaku berterima kasih merupakan pengamalan sila ke-1 dan sila ke-2 Pancasila. Jadi gabungan ya nak, sila ke-1 dan sila ke-2. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki lambang bintang. Dan sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab yang memiliki lambang rantai. Nah, anak-anak, untuk memahami perilaku berterima kasih, Bu Guru punya pertanyaan nih. Nah, kenapa ya kita harus berterima kasih? Betul, karena berterima kasih itu menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati kebaikan orang lain kepada kita. Nah, anak-anak, pertanyaan yang kedua. Nah, apa yang kalian rasakan setelah kalian mengucapkan terima kasih kepada orang lain? Ayo, apa yang kalian rasakan? Nah, anak-anak, tentu kita merasa bahagia, hati kita juga tentram, makin erat persahabatan karena orang lain itu merasa dihargai atas apa kebaikannya kepada kita. Pembahasan selanjutnya adalah perilaku terpuji meminta maaf. Anak-anak, manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Setiap hari kita bertemu dan berinteraksi dengan orang lain, entah itu kepada keluarga, tetangga, maupun teman yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, dalam berinteraksi itu pasti kita pernah melakukan kesalahan kan? Nah, cara yang baik untuk membuat hubungan tetap harmonis adalah dengan meminta maaf. Nah, anak-anak, orang yang suka meminta maaf dan langsung meminta maaf jika melakukan kesalahan adalah orang yang pemberani. Nah, di sini siapa yang suka meminta maaf jika melakukan kesalahan? Berarti itu adalah orang yang pemberani. Bagaimana ya cara meminta maaf yang baik? Nah, cara meminta maaf yang baik adalah yang pertama, mengucapkan kata permintaan maaf. Lalu yang kedua, mengakui kesalahan. Harus kita akui kesalahan yang kita perbuat. Yang ketiga, tidak mencari alasan. Jadi tidak mencari-cari alasan ya. Yang keempat, tidak menyalahkan orang lain. Tidak boleh, Bu, dia Bu yang salah. Tidak boleh. Yang kelima, berubah menjadi lebih baik. Kira-kira kenapa sih kita harus meminta maaf? Betul, karena dengan meminta maaf hati kita akan merasa lega dan hubungan kita dengan orang lain akan tetap baik. Anak-anak, perilaku meminta maaf merupakan pengamalan sila keberapa ya? Ya, merupakan pengamalan sila ke-2 Pancasila yang berbunyi
kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki lambang rantai. Pembahasan selanjutnya adalah perilaku terpuji, yaitu mendoakan orang lain. Nah, dalam mendoakan orang lain, kita hanya diperbolehkan mendoakan yang baik-baik ya nak. Misalnya, saat ada teman kita yang sedang sakit, kita doakan teman kita ini agar cepat sembuh dan sehat. Nah, kita dilarang mendoakan yang buruk-buruk untuk orang lain. Ya, jika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, secara tidak langsung kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Jadi, jangan sekali-sekali mendoakan keburukan orang lain ya nak. Nanti keburukan tersebut akan kembali lagi kepada kita. Tentu kita tidak mau kan? Nah, mendoakan orang lain termasuk pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki lambang bintang. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Bersikap baik akan memberikan kebahagiaan untuk hidup kita. Alhamdulillah, cukup sekian materi hari ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, Ibu minta maaf. Ya anak-anak, salam semangat dan selalu jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok hari anak-anak.